Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Ibu Suci Safitri, guru bidang studi PPKN. Hari ini saya akan menjelaskan kepada Anda semua tentang konsep integrasi nasional. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian mampu memahami pengertian integrasi nasional. Yang kedua, kalian memahami apa-apa saja faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional. Nah, perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar yang ada? Mungkin di antara kalian melihat ini adalah suatu pertikaian ya di antara dua kelompok ya. Terlihat di seberang sana sudah ada banyak mereka yang menggunakan alat-alat senjata seadanya gitu ya untuk melawan kelompok yang ada di sini. Artinya ini merupakan suatu konflik yang terjadi ya. Pertanyaannya adalah, pernah nggak kalian melihat kejadian yang seperti gambar ini di lingkungan sekitar kalian? Ada yang pernah ya, ada juga yang belum ya. Alhamdulillah kalau di lingkungan sekitarnya tidak pernah terjadi pertikaian seperti ini. Pertanyaan kedua, kira-kira mengapa ya sampai terjadi hal seperti ini? Tentu ada something yang memicu konflik ini terjadi. Yang ketiga, kira-kira penyebabnya apa ya, dan bagaimana ya akibat yang ditimbulkan jika hal ini kita biarkan gitu. Banyak pertanyaan yang bisa muncul dari gambar ini ya. Dan berikutnya, bagaimana upaya penyelesaian agar peristiwa yang seperti ini tidak terjadi lagi. Nah, baik, kita coba ke makna integrasi nasional. Ya, integrasi nasional ini kita artikan secara politis dan antropologis ya. Integrasi nasional secara politis berarti merupakan penyatuan ya berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Dan secara antropologis, integrasi nasional ini berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Nah, integrasi nasional ini kalau dari katanya ada dua kata ya, terdiri dari kata integrasi dan nasional. Integrasi ini dari bahasa Inggris ya, integrate gitu. Integrate ini artinya menyatu padukan. Apa yang disatu padukan? Kelompok budaya sosial, kemudian yang disatukan adalah keberagaman yang ada gitu ya. Karena sebelumnya kita sudah mempelajari konsep Bhinneka Tunggal Ika, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya sebatas simbol, tapi bagaimana kita mengimplementasikan ya dengan kekuatan multikulturalisme disandingkan dengan kekuatan spiritual kita ya. Jadi dengan adanya rasa toleransi, maka besar kemungkinan kita dapat meminimalkan segala bentuk konflik begitu. Nah, kemudian integrasi nasional ini yang tadinya integrasi artinya menyatu padukan, menggabungkan, dan juga merupakan suatu pengertian yang berarti mempersatukan. Nah, kemudian nasional ini artinya bangsa, begitu ya, nation. Nah, sehingga dua pengertian secara politis dan antropologis ini perlu diingat ya. Karena sering nanti kalau pilihan berganda soal PPKN ini dimunculkan ya. Kemudian yang kedua adalah faktor-faktor pembentuk integrasi nasional gitu. Sebelum itu
kita tadi bilang ya bahwa integrasi nasional ini adalah penyatuan berbagai kelompok budaya gitu ya. Sehingga kita perlu tahu apa-apa saja syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara begitu ya. Kita dapat melihat ketika yang pertama anggota-anggota masyarakat itu merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian syarat yang kedua ya, terciptanya kesepakatan gitu antara norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan gitu. Dan yang ketiga ya, syarat keberhasilan suatu integrasi itu adalah norma-norma dan nilai-nilai sosial itu dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Jadi penting gitu ya, penting banget kita mulai sekarang ya punya rasa saling memiliki satu dengan yang lainnya. Nah, apa saja faktor pembentuk bersatunya kita atau pembentuk integrasi nasional? Yang pertama adalah rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah gitu ya. Kalau kita lihat memang bagaimana dahulunya untuk merdeka, kita semangat merdekanya itu luar biasa ya. Karena di sini ada rasa senasib. Kita pada waktu itu di masa penjajahan warga Indonesia di sini seluruhnya bersatu untuk merdeka. Nah, keinginan yang sama ini karena dilandasi suatu rasa, suatu nasib yang mana kita waktu itu tidak peduli gitu ya, bahwa kita ini banyak sukunya, agamanya, rasa dan golongan kita yang berbeda itu udah nggak menjadi masalah lagi. Karena waktu itu adanya rasa yang sama ini, sesama kita dijajah, ada pengen untuk bersatu sehingga kita mencapai suatu kemerdekaan. Yang kedua adalah adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Nah, di sini integrasi nasional juga ya sebagai wujud daripada ideologi nasional yang kita sudah sepakati. Melalui ideologi Pancasila, di sini Indonesia memiliki banyak perbedaan ya serta keragaman agar dapat tetap bersatu. Dan ini juga karena ya nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara gitu. Oke, adanya penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga adanya tekad serta keinginan untuk bersatu. Nah, di sini satu di antara banyak peristiwa yang menunjukkan sebuah keinginan masyarakat Indonesia untuk bersatu itu, ingat pada tanggal 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda. Di situ seluruh rakyat Indonesia bersatu di dalam semangat perjuangan yang sama, tentunya sesuai cita-cita nasional kita. Yang keempat adalah adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme gitu ya. Nah, tak kalah penting pula memang integrasi nasional ini untuk antisipasi kita atas ancaman dari negara asing gitu ya. Banyak bentuk ancaman dari pihak asing itu seperti pengambilan wilayah atau pulau yang berada di luar Indonesia gitu ya, pulau paling luar gitu maksudnya. Jadi itu yang kita khawatirkan sehingga ancaman yang datang dari luar ini mendorong kita untuk bersatu gitu. Jadi bukan tanpa alasan kita bersatu ya. Yang pertama tadi rasa senasib karena sama dijajah, yang kedua karena ideologi nasional yang mana tercermin dari nilai-nilai yang ada di negeri ini. Kemudian yang ketiga adanya keinginan untuk bersatu. Ini sudah kita mulai dari 1928 Sumpah Pemuda kala itu, dan adanya ancaman dari luar, ketakutan kita
terhadap negara asing yang mengambil pulau-pulau yang berada di luar negara kita ini ya, pulau terluar. Nah, faktor pendukung integrasi nasional yaitu penggunaan bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia kita mampu saling berkomunikasi ya, menerima satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama. Yang keempat, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Yang kelima, adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Beda-beda tipis ya, tapi intinya sama, pendorong dan pendukung integrasi nasional ini. Faktor penghambat integrasi nasional yang pertama adalah kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Nah, di sini karena keberagaman suku, agama, ras, dan golongan ya menjadikan kita Indonesia ini terhambat karena terlalu banyak perbedaan yang ada gitu. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Nah, ini dia pentingnya kita meningkatkan rasa toleransi. Karena kalau kurang saja rasa toleransi kita satu dengan yang lainnya, maka kita sulit untuk bersatu. Ya, bagaimana kita untuk maju kalau bersatu aja sulit. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Nah, negara-negara maju di luar sana mereka bisa survive gitu karena banyak ketakutan ya, mereka banyak takutnya ya, seperti Singapura takut dengan wilayah-wilayah di sekitarnya karena yang pertama dia adalah negara yang luasnya sempit gitu, nggak begitu luas, kemudian berada di wilayah Kepulauan Melayu gitu ya. Kemudian banyak lagi negara-negara lainnya. Indonesia nggak ada ketakutan. Nah, jadi kalau tidak ada takut, bagaimana kita bisa maju ya? Kita saja, contoh nih, kalian mengerjakan tugas buru-buru karena bisa jadi takut sama gurunya gitu ya. Ada ketakutan nilainya kurang, jadi dikerjain. Nah, bagaimana ancaman dan gangguan dari luar aja kita nggak sadar, nah sehingga sulit kita untuk bersatu. Ini menjadi faktor penghambat. Yang ketiga, yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Nah, di sini ketidakmerataannya pembangunan ini menjadi faktor penghambat karena wilayah negara Indonesia yang begitu luas sehingga tantangan untuk melakukan integrasi nasional itu kita melihat pada ketimpangan pembangunan ya. Contoh di Pulau Jawa dan Indonesia bagian barat cenderung lebih maju daripada pembangunan yang berada di wilayah timur Indonesia. Nah, karena adanya pembangunan yang tidak merata ini, timbullah rasa tidak puas pada beberapa masyarakat. Nah, bahkan bukan hanya sekedar rasa tidak puas, tetapi ada pula daerah yang ingin sekali memisahkan diri dari Indonesia, gitu ya. Oke, sampai di sini saja penjelasan dari saya. Ya, jika ada pertanyaan boleh dilanjut pada meeting. Terima kasih, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.